kan utama di dalam sahnya sholat. Nah, yang terakhir ada kalimat ini yang menarik. Kata Nabi, wa iyyakum wahai syatil aswaq. Dan takutlah kalian, suasana di masjid tadi, takutlah kalian keadaan di masjid, takutlah untuk apa? Wahai syatil aswaq. Untuk melakukan keramaian seperti pasar. Masuk ya? Nabi menyatakan wa iyyakum wahai syatil aswaq. Takutlah kalian, artinya takutnya berarti kan hindari. Hindari, takut. Artinya jangan berlaku. Takutlah kalian suasana masjid seperti halnya berisiknya pasar. Haisyat itu artinya huru-hara, keramaian, berisik. Wahai syatil aswaq. Takutlah kalian menciptakan suasana masjid seperti berisiknya, ramainya, hiruk pikuknya pasar. Ini poin utamanya di sini. Ya. Artinya kita tidak melarang anak-anak ke masjid. Musik enggak, bagus. Untuk mendidik moral, untuk menanamkan syariat dari kecil agar terpatrik, bagus. Cuma menilik dari maksud kehendak Nabi dalam hadis di sini, wa iyyakum wahai syatil aswaq, takutlah kalian di masjid ini dengan suasana hidup pikuk pasar. Hindari, jangan sampai terjadi. Tentu supaya sampai maksud dan tujuan kehendak Nabi, kita tidak melarang anak-anak di masjid. Yang penting kita sebagai orang tua arahkan anak kita. Bila perlu, sebelum kita menggiring anak-anak ke masjid, ya sedikit kita ajarkan di rumah. Nina, rukun sholat, dimulai takbiratul ihram sampai salam. Selama sholat dijaga khusyuknya, tumaninah, jangan tolah-toleh, apalagi ngobrol, apalagi bercanda. Kalau ada anak yang misalnya dibawa sama orang tuanya ke masjid, terus jarak itu mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu kehusuannya orang yang sholat berjamaah, gimana hukumnya? Pertama tadi kita sudah menghimbau bahwa bagaimana caranya orang tua mendidik anak supaya agar si anak tidak berisik di masjid. Problemnya adalah tidak semua anak punya karakter sama, atau bisa saja anak terbentur dengan umur. Ada anak dengan umur sekian dia memang bukan tidak mau diomongin, memang karena tidak paham. Maka ketika kita menghadapi anak atau kita anak sendirilah, misalnya anak sendiri dengan karakter yang berisik, tidak mudah diatur, karena memang anak kecil ini susah di dalam kendali. Walaupun terkadang ketika orang tuanya sebelum sholat, seanak kayak nurut, lepas sholat seanak bercanda. Lebih-lebih misalnya ketika anak benar-benar sangat mengganggu berjalannya kekhusyuan sholat, hendaknya orang tua tidak membawa anak. Lebih-lebih anak yang hiperaktif. Sebab kenapa? Bagaimanapun kebahagiaan orang-orang yang beriman manakala sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang sangat beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Orang-orang yang beriman yang sangat beruntung adalah manakala mereka sholatnya khusyuk. Lah bagaimana sholat khusyuk tercapai? Hanya gara-gara tingkah pola anak-anak kita. Dan mereka punya alasannya, dulu aja Nabi juga diganggu sama Sayyidina Husain Pak, ya, waktu sholat itu. Diganggu betul. Iya. Tapi ingat, perhatikan riwayat tentang Sayyidina Hasan atau Husain ketika Nabi sholat. Apakah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain waktu kecil ganggu orang lain? Enggak. Dia hanya bercanda dengan sang kakek. Namanya seorang kakek sudah terikat cinta dengan sang cucu, tidak merasa terganggu. Yang ada dia senang. Sementara orang yang tidak punya ikatan darah, apakah senang? Itu loh, kita bicara psikologi di sini. Saya misalnya lagi sholat nih,
anak saya dompleng, anak saya ngelendot, saya nggak merasa terganggu karena dilandasi rasa kasih Anak sendiri. anak sendiri, Nabi, cucu sendiri. Nabi tidak merasa terganggu. Bahkan Nabi ingin agar cucunya merasa asik ketika sujud, dilama-lamain, merasa kuda-kudaan gitu ya. Itu Nabi membiarkan sang cucu Sayyidina Hasan atau Husain katakan mengganggu salat Nabi, atau kadang gendongin atau gimana, nemplokin cucunya. Lalu Nabi mah karena berdasarkan rasa cinta kasih sayang nggak merasa terganggu. Sebagaimana kita lagi sholat, anak kita lagi ruku atau sujud, anak kita naik ke punggung kita, apakah kita merasa terganggu? Enggak. Orang rasa cinta dan kasih sayang. Masalahnya tadi dalam riwayat, adakah riwayat anak para sahabat mengganggu orang-orang lain sholat, atau termasuk Sayyidina Hasan Husain? Apakah mengganggu orang lain sholat? Kagak. Dia hanya asyik bercanda atau main kuda-kudaan dengan sang kakek. Dan sang kakek tidak merasa terganggu karena ikatan rasa cinta dan kasih sayang. Tidak ada tuh dalam riwayat anak-anak para sahabat termasuk Sayyidina Hasan dan Husain mengganggu sholat orang lain. Enggak. Hanya main kuda-kudaan dengan sang kakek. Masalahnya sekarang terjadi, si anak lari-larian ketika orang sholat. Dia lari antar shop atau lari ke pemaman, ngutik-ngutik alat elektronik. Itu jelas sangat mengganggu. Ini yang perlu disadari oleh siapapun sebagai orang tua yang mempunyai anak. Jadi mohon kesadarannya bagi orang tua, siapapun lah, ketika punya anak yang belum bisa dikendalikan atas hiperaktifnya anak, tolong jangan dibawa ke masjid, mengganggu orang, sebab mengganggu khusyuknya orang-orang sholat. Seandainya masih dibawa aja ke masjid, itu hukum bagi orang tuanya gimana? Nah, seorang anak tidak salah atas ketidakfahaman. Tentu saja mengganggu khusyuknya orang sholat itu berdosa. Berarti dosanya buat orang tuanya. Dosa orang tuanya. Si anak tidak tahu menahu tentang syariat sebab dia belum berakhir balik. Orang tua yang menanggung dosa. Ingat dulu Nabi pernah menyatakan, demi menjaga khusyuknya orang sholat, sementara dia harus lewat jalan satu-satunya depan orang yang sholat, demi menjaga orang sholat, dia akan nunggu seandainya sholat itu dalam hitungan tahun. Dia tidak akan berani lewat depan orang sholat. Artinya apa? Betapa pentingnya menjaga khusyuknya sholat. Itulah dari riwayat. Meskipun misalnya sholat saya harus lewat satu-satunya jalan hanya depan orang sholat tadi, demi menjaga khusyuknya orang sholat, dia harus rela menunggu dalam sekian waktu sampai sholatnya selesai, bila perlu hitungan tahun, demi menjaga khusyuknya orang sholat. Sebab orang-orang yang beriman itu sangat beruntung manakala sholatnya khusyuk. Lah, keberuntungan orang-orang yang beriman menjadi hilanglah hanya gara-gara terganggu sholatnya tidak khusyuk oleh tingkah laku anak yang hiperaktif. Jadi mohon kesadaran bagi orang tua untuk tidak melakukan hal yang demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak.